Amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian yang berkata, Bapakku datang menyembahmu di sini. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku Bapa. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Amin. Mari kembali nyanyikan pujian ini dari awal, saudara. Bapakku datang, yes, haleluya, menyembahmu di sini. Oh, kami percaya, ya kau ada bagiku, ada bagiku. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Sekali lagi katakan, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, glory. Ku nyanyi
ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyikan haleluya bagi Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Glory Jesus, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, yes, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, amin, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, amin, perbuatanmu. Sungguh kau hebat, oh, sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, amin, ajaib perkasa. Sungguh kau hebat, amin, haleluya, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, di hidupku, yes, amin, puji Tuhan, glory. Oh, ini yang kami nyanyikan bagimu, Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Raja yang bertata atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih, kau menjadi Allah yang hebat bagi kami, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Segala pujian hanya bagimu, Yesus, Yesus, glory, haleluya, glory. Terima kasih, kau menjadi Allah kami, kami menjadi umat-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, haleluya. Kebaikan-Mu memenuhi kehidupan kami. Kau melayakan kami dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terpuji-pujilah kasih-Mu, terpuji-pujilah perbuatan-Mu Tuhan, terpujilah kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Glory, glory, hallelujah, glory, puji Tuhan. Hosana bagimu, hallelujah. Hosana Raja kami, Jesus, 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 Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur kepada-Mu, Yesus, Tuhan Allah kami. Haleluya, kekuatan dan pertolongan-Mu selalu dinyatakan bagi kami. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam segala hal kami boleh melihat Engkau ada bagi kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Puji Tuhan, puji Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kami umat-umat. Haleluya, di hadapan hadirat. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih puji Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Saat ini tiba saatnya kami mau Tuhan baca dan renungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menyatakan kuasa firman-Mu. Firman-Mu masuk dalam setiap hati kami. Tertanam dan bertumbuh. Dan berbuah-buah Tuhan lebat. Kehidupan kami memuliakan nama-Mu. Firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami ingat, kami pegang dalam hidup kami. Dan kami praktekkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini kembali Tuhan berikan bagi kita untuk berdoa bersama dan membaca firman Tuhan bersama-sama saudara. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 11 saudara. Ayat yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-26. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Markus pasal 11 ayat 20 sampai 26. Silakan saudara menyimak di dalam Alkitab saudara masing-masing. Saya akan pimpin pembacaan firman Tuhan ini. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jangan Bapamu yang di sorga, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan. Saudara, kita membaca bersama-sama pada pagi hari ini. Kita lihat pada ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-14. Di sana sebelumnya terjadi bahwa Yesus mengutuk satu pohon ara.
Nah, di sana dikatakan dalam ayat 12 sampai ayat 14, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada satu kejadian di mana Yesus mengutuk pohon ara, dan pada pembacaan kita tadi mulai ayat 20 sampai 26 bahwa pohon ara yang sudah dikutuk oleh Yesus itu benar-benar menjadi kering, ya, benar-benar menjadi kering. Dan di sini disaksikan oleh murid-murid Yesus. Mereka melihat sendiri apa yang terjadi. Mereka tahu bahwa Yesus mengutuk pohon ara itu, dan mereka melihat pohon ara itu telah menjadi kering. Nah, di sini Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Lalu Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana berkuasanya sebuah perkataan, saudara. Perkataan Yesus ketika dia mengutuk pohon ara dan pohon ara itu menjadi kering. Dalam pembacaan ini Yesus menekankan bahwa apa yang kita katakan, apa yang menjadi suatu kepercayaan atau keyakinan kita, dikatakan di sini, itu akan terjadi, saudara. Itu akan terjadi. Di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan orang beriman ada kuasa dalam perkataan dan doa. Ada kuasa dalam perkataan dan doa. Itu sebabnya mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memperhatikan apa yang kita katakan, apa yang hendak kita mau katakan, apa yang kita doakan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Puji Tuhan. Nah, ini adalah poin pertama, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, doa, saya percaya bahwa saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam kita berdoa, saudara, di dalam kita datang dan kita berdoa kepada Tuhan, ya, doa baik doa pribadi kita, doa dalam ibadah-ibadah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya, kita lakukan, saudara, dengan percaya bahwa Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita. Tapi apa, saudara, yang harus kita lihat di sini, saudara? Kita melihat, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi. Ketika dia mengutuk pohon ara, dia berkata, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan pohon ara itu menjadi kering. Dalam kehidupan kita, di sini dikatakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan. Saudara, kita meminta, kita berdoa kepada Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali tidak sinkron dengan perkataan kita. Ya, perkataan kita, saudara. Contoh seperti ini. Dalam doa, kita berkata, Tuhan, ubahkan orang ini.
Tuhan sembuhkan orang ini. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu dalam doa. Tapi dalam perkataan, di luar konteks doa. Seringkali saudara kita tidak menyadari, kita saudara berkata bertentangan dengan doa doa kita. Ketika saudara logika kita saudara melihat bahwa suatu hal yang mustahil, kita berkata di luar konteks doa bahwa mustahil. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita datang berdoa, kita berdoa seakan-akan dengan penuh keyakinan. Seringkali terjadi seperti ini, saudara. Perkataan kita di luar konteks doa kita. Dan doa kita tidak sinkron, saudara. Tidak sama. Kita melihat di sini. Yesus berkata dalam ayat 22, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Seringkali saudara, kita tidak mengalami jawaban doa. Karena apa saudara? Perkataan kita di luar saat kita berdoa, dan saudara doa kita, isi doa kita tidak sinkron, saudara yang kasih dalam Tuhan. Artinya saudara, iman itu saudara harus kita pakai baik dalam berkata-kata maupun dalam berdoa. Jangan saudara dipisahkan saudara. Kehidupan orang percaya harus dilandaskan dengan iman dalam segala hal saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari berkata dan berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Apapun yang kita doakan, hal apapun itu saudara yang kasih dalam Tuhan, ya kita selaraskan saudara antara berkata ya berkata-kata biasa dengan berdoa. Kita mau nyatakan, kita mau menunjukkan iman kita kepada Tuhan melalui perkataan dan doa kita saudara. Ada sinkronisasi saudara yang kasih dalam Tuhan, maka hal itu akan diberikan kepadamu saudara. Ini hal pertama saudara yang kasih dalam Tuhan, ya tentang doa yang berkaitan dengan pohon ara yang kering. Ketika Yesus berkata, mengutuk, itu terjadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan orang beriman sama berkuasanya dengan doa orang beriman. Jadi mari doa dan perkataan kita sehari-hari kita selaraskan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian poin yang kedua saudara, penting untuk kita lakukan di dalam kita berdoa, di dalam kita mau datang kepada Tuhan saudara. Baik dalam saat teduh pribadi kita, ataupun di dalam persekutuan-persekutuan doa komunal saudara bersama-sama. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, penting untuk perhatikan hati kita. Ayat 25 berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, penting untuk memperhatikan kekudusan hati kita, saudara. Ya, jangan sembarang-sembarangan. Ketika hati kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak beres, saudara. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan saudara ketika kita mau datang ke gereja, ya, masalah bisa terjadi dan dapat mengganggu hati kita, saudara. Sehingga saudara kita tidak bisa fokus datang kepada Tuhan. Kita diganggu dengan perasaan akibat sesuatu yang terjadi. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, segera bereskan saudara. Serahkan hati kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saudara? Ya, beberapa kali saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mendengar, saya mengingat dulu waktu saya
handle eh, eh, seksi acara, saudara. Sebagai seksi ibadah di gereja di Rangkas Bitung, saudara, ada beberapa kali pelayan itu menelpon saya. Maaf, besok saya tidak bisa melayani. Bahkan di saat-saat sebelum saya tidak bisa melayani. Saya tidak bisa melayani. Hati saya benar-benar sedang tidak siap. Saya begini, saya begitu. Memang saudara yang kasih dalam Tuhan, di sisi lain bahwa ini adalah suatu hal yang, oh iya, dia tidak mau uh, sembarangkan pelayanan. Tapi dia mundur dari pelayanan. Karena dia mengizinkan untuk tidak membereskan hatinya. Tidak menyerahkan hatinya untuk dijamah oleh Tuhan. Tidak menyelesaikan permasalahan, saudara. Mundur. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah mengerti atas setiap situasi dan tantangan yang kita hadapi. Di dalam kita mau datang kepada Tuhan, di dalam kita mau bersekutu, di dalam kita mau melayani Tuhan. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, serahkan itu pada Tuhan. Di sini dikatakan kalau ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, lakukan saja saudara. Ada pemberesan saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan. Tuhan akan menolong saudara. Sehingga saudara dalam segala sesuatu kita tidak mundur. Tetapi kita terus maju bersama dengan pertolongan dan kekuatan daripada Tuhan. Tuhan yang akan bantu kita di dalam mengatasi semuanya saudara. Haleluya, puji Tuhan. Di dalam kita berdoa saudara yang kasih dalam Tuhan. Sesuatu yang mengganjal, sesuatu yang harus dibereskan, bereskan. Mari libatkan Tuhan untuk bereskan itu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga saudara tidak ada yang mengganjal di dalam kita datang kepada Tuhan. Ya, tidak ada yang sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ketika kita datang semuanya dengan meminta kelayakan daripada Tuhan. Kita melakukan pemberesan-pemberesan. Baik terhadap orang lain, saudara. Baik terhadap diri kita sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka kita akan dengan penuh kebebasan datang untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu hal yang penting untuk kita perhatikan, saudara. Ketika kita mau datang pada Tuhan. Baik setiap hari Minggu, kita mau datang beribadah. Baik dalam saat-saat teduh pribadi kita, saudara. Atau persekutuan-persekutuan yang lain. Perhatikanlah, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bagaimana, apakah kita, saudara, dalam keadaan yang beres di hadapan Tuhan. Atau tidak, saudara. Supaya kita dapat melihat dan menikmati rahasia-rahasia ilahi di dalam hadiratnya, dalam persekutuan dengan dia, saudara. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari ada kuasa dalam perkataan dan doa kita. Dan mari dengan membereskan, saudara, ya hati kita, hati yang bersih, hati yang kudus di hadapan Tuhan. Tanpa sesuatu yang mengganjal tentang orang lain, saudara. Juga tentang diri sendiri. Apapun itu, saudara. Datang dengan penuh kelepasan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bekerja juga dengan luar biasa. Di dalam hadiratnya ketika kita datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Itulah renungan firman Tuhan bagi kita. Haleluya. Di dalam keseharian kita, di dalam action doa kita. Haleluya. Kita belajar melakukan yang terbaik sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan beritahukan bagi kita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan dan kita mau angkat satu pujian. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Engkau mau kami dekat dengan Engkau.
bahkan dalam aktiviti kami sehari-hari, dalam perkataan-perkataan, ucapan-ucapan kami. Tuhan mau Engkau ada di dalam. Kami boleh nyatakan iman kepada Kristus, bahkan melalui perkara atau hal atau kegiatan yang sederhana. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mau Tuhan ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita mau nyanyikan suatu pujian. Sungguh indah. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Yes, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi, nyanyikan dari awal. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar. Haleluya. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, oh, sungguh indah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan, yes Tuhan. Oh haleluya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, terima kasih banyak Bapa. Haleluya, 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 Jesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh glory, puji Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu menjadi bagian kami pagi ini. Firman-Mu Tuhan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ada pencerahan yang Kau nyatakan bagi kami di pagi hari yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Haleluya, epifani yang Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Kami bahagia hidup di dalam Tuhan. Kami tidak takut. Kami tidak gentar Tuhan. Karena kami percaya ada Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Yang tidak dapat dibandingkan Tuhan dengan ilah-ilah manapun di dunia ini. Engkau jauh lebih besar dari segala-galanya. Dan Engkau menjadi bagian kami. Engkau Allah kami. Dan kami adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Terima kasih. Firman-Mu bagi kami. Pagi hari ini sudah dinyatakan. Kami bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan menutup doa pagi mingguan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita angkat pujian yang berkata besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Perkenanan-Mu bagi kami, boleh kami terima dengan kami yang ada bergabung dalam link dopamin ini. Duduk di kaki-Mu seperti seorang Maria yang melipatkan lututnya mendengar Engkau. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami boleh Tuhan menemukan hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami dikuatkan, kami dilawat, kami dijamah Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Bapa di surga, seberapa kami yang hadir pada pagi hari ini. Engkau menilik setiap keberadaan kami. Hamba-Mu berdoa, Engkau menilik setiap Tuhan keberadaan saudara-saudara yang hadir Tuhan. Apapun yang sedang mereka hadapi, apapun yang sedang mereka alami,
pergumulan, permasalahan. Oh Bapa di sorga, hal hadir bagi mereka secara khusus untuk menyatakan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan, untuk menyatakan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ada berkat khusus, ada kuasa di dalam kami datang kepada Tuhan. Tuhan alirkan, Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan, Engkau kiranya juga menggerakkan hati saudara-saudara kami yang lain, sehingga Tuhan lebih banyak lagi yang mau bergabung, yang mau berdoa, yang mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Engkau Tuhan curahkan roh pujian penyembahan, roh doa di tengah-tengah umat-umat-Mu, sehingga Tuhan semakin banyak yang mau Tuhan merendahkan diri di kaki-Mu, bersekutu bersama Tuhan. Dan kami boleh melihat bagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan atas Tuhan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan Tuhan atas Tuhan pekerjaan-Mu. Oh Bapak, kebersamaan kami, GBD Sadai Family Tuhan. Bapak di sorga, ada kuasa di dalam doa, ada kuasa dalam perkataan kami sehari-hari. Kami berdoa menyerahkan Tuhan seluruh jemaat Tuhan, dimanapun berada saat ini. Bapa dalam Tuhan memulai aktivitas yang ada, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati Tuhan. Kami berdoa Bapa di surga, dimanapun umat-umat-Mu berada, Engkau Tuhan yang menjaga melindungi mereka dan menuntun kehidupan kami semua untuk tetap ada dalam rel kebenaran firman-Mu. Engkau beri hati yang takut akan Tuhan, berikan kepekaan Tuhan akan pimpinan dan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami benar-benar berjalan di dalam Tuhan. Kami tidak berjalan dengan keinginan atau pikiran kami sendiri, tetapi Tuhan yang mengendalikan kami. Roh Kudus bekerja dalam kami, memampukan kami untuk Tuhan kami bawa kehidupan kami ini seturut dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu penuhi kami senantiasa, sehingga Tuhan dalam Tuhan cara pandang, cara berpikir kami, dalam sikap hati kami, dalam berkata-kata dan bertindak kami, semuanya nyata realitas Tuhan, realitas Kristus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan kiranya menyertai kami, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Setiap kuasa kegelapan, roh jahat di udara, roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu, bahkan sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, semua hal yang tidak kami inginkan yang mau mengganggu kami, dengan iman pada-Mu, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa, dan kiranya Tuhan selalu karuniakan kami semua kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan sukacita dan sejahtera hikmat Tuhan ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau terus Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menghiburkan Tuhan yang kecewa, menguatkan yang lemah Tuhan. Dan terus Tuhan bawa kami di dalam Tuhan, oh Bapa di surga, oh ketundukan ketaatan kepada Kristus. Terima kasih Bapa, berkatilah Tuhan pekerjaan Tuhan, El Shaddai Family. Berkatilah semua pergerakan, program kerja, kegiatan yang ada. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar dalam semuanya itu Engkau menjadi pusat Tuhan. Oh Bapa, Engkau menjadi pusat Tuhan dalam kegiatan-kegiatan kami, di mana kami selalu merindukan kehadiran-Mu, pribadi-Mu di dalam Tuhan, setiap gerakan-gerakan yang ada. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ini doa dan ucapan syukur kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintahan kami, berkati Maja Tuhan, berkati Tuhan orang-orang di luar sana yang Tuhan sedang dalam Tuhan kesulitan hidup. Mereka butuh uluran tangan kasih Tuhan menjangkau mereka. Tuhan tolong. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kami tutup Tuhan doa pagi mingguan ini. Haleluya. Amin. Shalom semuanya.